Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 5 cara supaya skincare itu tuh efektif di wajah kita. Jadi nggak cuma-cuma kan kita udah ngeluarin uang banyak ya kan untuk beli skincare, tapi ternyata di muka kita nggak cocok gitu. Nah, kalian bisa nonton video ini sampai habis supaya kalian nanti bisa memahami apa aja isinya dan bisa kalian praktekin di rumah. Tapi sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, @belabil, karena apa yang nggak aku share di YouTube biasanya akan aku share di Instagram, jadi kita bisa mengenal lebih dekat. Jadi sesuai dengan banyak banget permintaan di Instagram aku dan di YouTube juga, aku Q&A juga banyak banget yang nanyain soal ini. Caranya menentukan agar skincare itu tuh bekerja maksimal gitu. Terus banyak juga yang bilang, "Kak, aku udah pakai skincare ini, tapi nggak ada yang cocok, semuanya bikin jerawatan." Apa sih skincare yang cocok untuk muka yang sensitif, untuk muka yang jerawatan? Sedangkan aku pribadi tuh nggak tahu realnya, nyatanya itu keadaan wajahnya itu teman-teman tuh seperti apa. Emang ini tuh krusial banget, karena aku juga dari awal kayak gitu, jadi bener-bener kayak, aduh apa ya kalau bisa sekalinya beli skincare nih langsung cocok. Tapi menurut pengalaman aku nih ya, walaupun kita tuh beli skincare semahal apapun, kalau kita nggak nerapin kelima cara ini tuh nggak worth it gitu. Karena aku pernah, dan ini tuh nggak cuma untuk aku aja gitu, tapi ini tuh bisa dipakai referensinya untuk teman-teman juga. Mudah-mudahan ya video ini tuh bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang bingung banget untuk kayak mulai dari mana ya skincare-nya. Cara yang pertama adalah kenali kebutuhan kulit sebelum membeli skincare apapun. Maksud di sini tuh adalah teman-teman tuh harus tahu dulu permasalahan kulit teman-teman. Nah, jadi tipe kulit wajah itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu tipe kulitnya tuh normal. Nah, normal ini artinya memang kulitnya tuh nggak bermasalah apa-apa gitu. Biasanya temen-temen tuh yang kulitnya normal tuh kan pengen ya wajahnya tuh lebih cerah, lebih glowing gitu. Nah, yang kedua, kulit yang berminyak. Nah, biasanya temen-temen tuh ada yang wajahnya tuh selalu berminyak, dikit-dikit mukanya berminyak, bangun tidur berminyak, abis aktivitas berminyak. Terus yang ketiga, ada juga kulitnya yang sensitif. Nah, sensitif di sini tuh apa sih? Nah, sensitif tuh biasanya kalau misalnya kita pakai skincare apapun yang cocok. Udah itu kadang juga ada yang pH-nya terlalu tinggi, ada yang ingredientnya kita alergi dan segala macam. Pokoknya itu kalau kulit sensitif tuh dia kompleks banget permasalahannya. Keempat, itu tuh ada kulit yang kombinasi. Nah, kombinasi itu apa sih? Nah, kombinasi itu biasanya dia kulitnya itu terbagi dua. Di wajahnya itu dia ada di bagian-bagian yang dia tuh kering gitu, ada juga di bagian-bagian yang wajahnya itu selalu berminyak di hidung, terus di dagu gitu, terus di jidat juga gitu. Nah, tapi di pipi kering gitu. Nah, jadi itu namanya kombinasi. Kedua adalah ikuti instruksi masing-masing penggunaan skincare. Jadi kita tuh ada penggunaannya masing-masing. Nah, biasanya kayak sunscreen dia tahapnya tuh di akhir. Jangan sunscreen digunakan setelah toner, udah gitu baru yang lainnya ya, itu nggak boleh. Yang ketiga, nggak perlu menggunakan kapas ketika menggunakan hydrating toner. Nah, sebenarnya toner itu ada dua macam, ada toner biasa yang penggunaannya menggunakan kapas supaya lebih efektif dan lebih optimal. Nah, terus ada juga hydrating toner. Nah, hydrating toner ini merupakan toner juga. Hydrating toner itu dia fungsinya lebih ke nge-hydrate, jadi nggak nge-exfoliate gitu loh seperti yang toner menggunakan kapas. Nah, keempat, gunakan skincare dengan urutan yang benar. Jadi sebenarnya nggak ada harga mati untuk urutan skincare atau step skincare. Nah, tapi memang ada urutan-urutan skincare yang wajib banget digunain sesuai dengan stepnya. Apalagi kalau misalnya temen-temen tuh ngegunain one brand skincare. Nah, itu tuh dia ada tahap-tahapnya gitu. Beda lagi kalau misalnya temen-temen tuh kayak tapi nggak satu brand gitu loh. Nah, jadi itu tuh akan berbeda juga. Jadi sebelum kita lanjut ke cara yang selanjutnya, aku akan kasih tahu ke kalian produk ajaib banget, dan ini aku pakai di skincare aku. Jadi di urutan skincare aku selalu masukin malam dan pagi ya, karena emang se-worth it itu. Ini tuh skincare-nya. Nah, ini tuh adalah night cream. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk meniruskan pipi dan menghilangkan double chin aku. Karena kan emang abis lahiran tuh biasanya emang chubby banget kan.
karena BB-nya naik, udah gitu pipinya cabi gitu. Nah gimana sih cara nirusinnya? Nah ini aku akan kasih tahu ke kalian produknya yang beneran aku pakai dan udah lumayan lama, tanpa kita tuh harus sedot lemak atau kita tuh suntik atau apalah yang berbahaya itu ya, karena ini tuh pemakaian produknya itu dari luar. Produknya apa sih? Nah produknya adalah Dr. Zone Night Firming Cream. Nah mungkin temen-temen tuh udah pernah tahu ya ini, karena aku udah pernah jelasin di video aku yang kemarin-kemarin. Banyak banget nih ya orang yang mengeluh sama aku, katanya badannya kurus, pipinya itu cabi gitu, jadi kayak aneh gitu berasanya gitu. Jadi banyak banget yang pengen ngilangin double chinnya. Dr. Zone Night Firming Cream ini tuh optimal banget untuk meniruskan pipi dan menghilangkan double chin aku. Nah aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara pakainya, tapi sebelum aku kasih tahu ke kalian, aku akan kasih tahu dulu ke kalian fungsinya ini tuh apa aja. Zone Night Firming Cream ini itu mengandung bahan aktif tuh kayak niacinamide, vitamin, dan juga kolagen. Jadi ngebantu leher kita itu lebih kencang ya. Jadi double chinnya itu hilang, udah gitu lebih lembab juga. Jadi nggak kering sama sekali. Jadi kalau misalnya pakai skincare yang lain juga dia nggak ngeganggu, nah tapi dia malah lebih optimal. Terus ini juga itu ngebantu menghilangkan tanda-tanda penuaan dini kayak keriput gitu. Nah biasanya kalau misalnya umur kita udah 17 tahun ke atas, itu banyak banget tuh muncul keriput-keriput kayak di bawah mata, udah gitu di garis bibir, udah gitu di bawah dagu, apalagi di leher ya. Kalau misalnya kita pakai Dr. Zone Night Firming Cream ini tuh mengurangi tanda-tanda penuaan dini dan keriput itu gitu. Aku suka banget sih dan aku selalu rajin karena menurut aku lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi aku pakai ini tuh dari sekarang ya, sebelum memang muncul tanda-tanda penuaan dini itu. Fungsinya itu banyak banget ya Dr. Zone Night Firming Cream ini. Pertama, ini tuh fungsinya untuk membantu samarkan penuaan dini. Yang kedua, membantu mengencangkan kulit leher. Ketiga, membantu memperbaiki kulit yang kendor. Keempat, membantu melembutkan dan membuat pipi kita semakin tirus. Packagingnya tuh kayak gini, jadi ini tuh aman dibawa kemana aja. Aku suka banget sih. Nah terus kamu ambil dulu produknya. Produknya tuh sama sekali nggak bikin lengket dan beneran lembut banget tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi ambil produknya, udah gitu aku biasanya diginiin ke tangan. Nah udah gitu aku giniin. Kalian jangan lupa untuk pakaiin di leher juga ya, karena ini aku pakai jilbab, jadi aku praktekin yang untuk di dagunya aja. Tapi biasanya aku pakai di leher juga. Nah biasanya aku arahnya ke atas supaya tuh kulit kita tuh nggak kendur, tapi malah kenceng gitu. Nah untuk di pipinya tuh kayak gini loh. Jadi sambil dipijat arahnya ke atas, supaya apa? Supaya pipi cabi kita tuh berangsur hilang gitu. Jadi biar lebih optimal tuh pakainya kayak gini. Ini tuh wangi banget produknya, enak dan gak lengket sama sekali, jadi nyaman digunain. Untuk pemakaian lebih optimal, kalian harus banget menggunakan itu pagi dan malam ya. Jadi biar hasilnya itu lebih cepat kelihatan gitu loh. Jadi kita tuh bisa ngeliat gitu perubahannya, dan jangan kayak di skip gitu. Tiap hari itu digunain pagi dan malam supaya nanti kita bisa ngebedain produk ini worth it di kita atau enggak gitu. Nah kalau di aku sih alhamdulillah, jadi pipi cabi aku dan double chin aku tuh lumayan berkurang banget. Dan lama-lama itu, nah sekarang tuh kayak udah nggak kelihatan gitu. Jadi emang tersamarkan gitu, dan kulitnya itu makin kenceng. Kayak yang nanyain Dr. Zone Night Firming Cream ini aman gak sih? Nah ini tuh udah mengantongi izin dari BPOM. Jadi kalau misalnya kalian pakai Dr. Zone Night Firming Cream ini, bye bye pipi cabi, bye bye double chin, welcome to videos. Yang terakhir adalah beri jangka waktu 1 bulan untuk setiap penggunaan produk. Nah maksudnya apa sih yang terakhir ini? Nah maksudnya adalah, jadi kalau misalnya teman-teman pakai suatu produk nih, misalnya ya teman-teman tuh pakai face wash sama toner dari brand X, untuk ngeberhentiin produknya nih, mau ganti produk yang baru. Nah teman-teman tuh harus ngediemin dulu atau ngenetralin wajah teman-teman tuh selama 1 bulan. Jadi jangan langsung ganti skincare. Karena apa? Karena kita tuh biasanya nggak tahu dan nggak bisa nganalisis gitu loh, mana sih sebenarnya skincare yang nggak cocok. Kalau misalnya teman-teman nih ya nggak cocok terus langsung ganti, nah teman-teman tuh kan nggak tahu kalian itu yang nggak cocok pakai produk X atau produk Y-nya gitu. Bisa jadi juga ketika pakai produk baru, nah malah produk barunya yang nggak cocok daripada produk yang lama gitu. Jadi keadaannya lebih parah daripada kita menggunakan produk yang lama. Nah bisa jadi kayak gitu, jeda 1 bulan dari produk yang lama untuk produk yang baru gitu. Jadi jangan asal kayak aku udah nggak sabar nih, pokoknya abis pakai skincare ini aku langsung pakai skincare ini. Nah itu nggak boleh ya.
takutnya nanti muncul permasalahan kulit yang baru. Teman-teman, nah jadi segitu dulu aja video aku kali ini. Nah semoga ini tuh isinya bermanfaat. See you next video, bye.